Saya pengen tahu nih pandangan Mas Sabto di pertandingan Arab Saudi dan Australia kemarin. Nah, menurut pandangan Mas Sabto, strategi yang dilakukan oleh STY ini udah benar atau perlu ada? Semakin lengkap tim kita, semakin banyak pilihan, semakin banyak kemampuan rotasi yang bisa dimainin oleh STY. Tujuannya jelas, 3-3 ataupun 3-1. Tapi saya sih kayaknya optimis sih, 3-3 kita bisa 3-3 ya? dapat di laga Oh, away. Helgers tuh mungkin yang paling membuat terkejut kenapa dia akhirnya mau milih Indonesia. nanti gue ceritain kenapa. Iya, Saya melihat dari catatan saya, apa yang dibangun oleh STY, semangat, mental, spirit kepada timnas sama ini, kebersamaan. kebersamaan, ini luar biasa. Iya. Kembali bertemu dengan saya, Hasani Abu Ghani, di acara Hasani Corner. Hari ini saya tetap ditemani oleh sahabat saya, Mas Sabto. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat, Bang. Sehat? Ketemu terus sih, Ketemu dong. tapi mukanya lagi happy nih. Pasti dong. Tapi kayaknya semua kita lagi happy sih. Iya, satu Indonesia lagi happy. Padahal belum menang. Belum. Mas Sabto, ini sebelum kita kulik nih, dari dua pertandingan, lawan Arab Saudi, lawan Australia, yang sebenarnya di awal kita perhitungkan kita nggak mungkin dapat poin, Ya. khususnya waktu di Arab. Betul. Tapi ternyata permainan Indonesia luar biasa. Tipis dulu, gimana kalau menurut Mas Sabto? Iya, waktu kita bahas juga kan di preview-preview Iya, iya. awal, ketika kita ngelihat grupnya, kita compare sama Thailand dan juga Vietnam, di mana Thailand baru mendapatkan poin pertamanya tuh setelah 8 games. Ya, Dan mereka cuma dapat 2 imbang. Lalu Vietnam baru mendapatkan poin pertamanya tuh di game kelima. Sementara kita kan pikirnya kan satu inilah ya, level lah sama Thailand sama Vietnam. Begitu ngelihat komposisinya pun sama, ada Jepang, ada Arab Saudi, ada Australia, kan kita langsung targetnya peringkat 3-4 itu yang realistis. Tapi ya, seperti Bang Hasani bilang, kita bisa mencuri poin. Dan terutama di Arab Saudi yang kita pikir ini one of the calculated loss juga sebetulnya kan. Antara 3 negara, kita bakal bertarungnya sih lawan Bahrain dan juga China yang secara realistis seperti itu gitu. Tapi somehow kita bisa keluar main luar biasa, bisa dapat 2 poin, a very good start ya. ya artinya waktu itu pun kita sempat membahas jadwalnya kayaknya nggak begitu Menguntungkan. membela kita. Gitu. Kita ketemu Arab, habis itu ketemu Australia walaupun di rumah. Gitu. Ya. Tapi Australia kan kelasnya bukan kelas kita. Gitu. Iya. Habis itu kita harus keluar lagi, ketemu Bahrain. Pokoknya nggak mungkin kita dapat poin di awal. Ya. Tapi ternyata hari ini kan kita belum terkalahkan. Ya. Saya sebelum kemari, saya baca berita-berita yang ada di beberapa media luar, khususnya saya tertarik dengan pembahasan di ESPN. Dia mengatakan, contoh dia bilang, South Korea juga nggak seperti diperhitungkan. Draw lawan Palestina kalau nggak salah. Ya. Australia kalah lawan Bahrain. Kan ini tim-tim yang difavoritkan. Ya. Qatar kalah lawan Arab United. UAE. Ya. Terus draw lawan dia lawan apa ya kemarin? Lupa saya. Lawan North Korea ya? Iya, North Korea sama. Nah, malah tim-tim yang tidak diperhitungkan, termasuk Indonesia, itu dia bilang membuat, malah disebut sekarang tim Indonesia di pool kita itu tim kuda hitam. Ya. Nah, ini kan apa yang step awal ini start bagus lah ya. Yes. Nah, saya ingin tahu nih pandangan Mas Sabto di pertandingan Arab Saudi dan Australia kemarin. Nah, menurut pandangan Mas Sabto, strategi yang dilakukan oleh STY ini udah benar atau perlu ada apa pandangan Mas Sabto lah? Iya,
Ketika kita lawan Arab Saudi di 45 menit pertama luar biasa. Ya. It's a very good game dari Indonesia yang kita mungkin nggak memperkirakan ya. Kita bakal dominate the game, kita bakal membuat Arab panik ketika leading lagi, ditekan. Arab tuh kok keluar dari tekanannya bingung sendiri gitu, yang sebetulnya biasanya mereka tenang-tenang aja, bisa ngeluarin bola, long ball-nya jalan, manfaatin speed-nya jalan, tapi somehow kita bisa ngeredam itu. Strateginya Sintayong jelas berperan di situ. Dia tahu materi kita siapa yang harus dimainkan, bahkan mencadangkan Marcelino di awal, manfaatin Tom Hai dengan sempurna di pertandingan pertama itu, sampai menit ke 60 kayaknya kita betul-betul bisa menguasain permainan ya. Walaupun ya setelah itu 15 menit terakhir ya kita digempur. Habis-habisan digempur, tapi how STY bisa nge-set up defense kita, kan dia mengukur. Kita oke, memang pemain-pemainnya datang dari Belanda, tapi level mana di Belandanya kan kita harus memahami itu juga. Bukan berarti biasa main di Eropa, otomatis levelnya sama dengan pemain Asia yang lain. Lah Jepang kan di divisi 1 semua mainnya. Australia pun seperti itu, ya Arab Saudi liganya lagi jauh di atas kita gitu. Jadi kan sebetulnya on paper kita nggak berhak lah ya dapat poin dari mereka gitu. Tapi ya ternyata determinasi pemain itu yang paling penting sih itu ya. Gimana mereka ngotot untuk bisa nutup semua area, gimana untuk bisa ngepres semua pemain sehingga lawan-lawan itu nggak nyaman untuk megang bola, terutama di game melawan Arab. Itu saya akui one of the best game kita dari sisi strategi tentunya. Gimana ngepresnya, gimana manfaatin transition, pemain-pemain kita penempatan posisinya selalu tepat, terutama lawan Arab Saudi. Itu first game kita lewat dengan imbang, berasa sebuah kemenangan gitu. Lawan Australia, ini mungkin tim yang different breed dibandingkan Arab Saudi. Peringkat 24. Jauh sekali, beda 110 peringkat dengan kita gitu kan. Kalau kita harus akui ya memang mereka kualitasnya terlihat juga di atas lapangan, ketenangan terutama yang dipegang Australia itu mungkin belum sempurna kita miliki. Kita bagus, lagi-lagi defense-nya. Defense setup dari STY itu yang bikin akhirnya kita bisa mendapatkan 1 poin. Tapi ya masih banyak PR, terutama dalam transition ke depan. Di game Australia terlihat sekali gimana kita sudah bagus di belakang, ngebuang bolanya masih berantakan. Ketika sampai ke lini tikah, first touch pemain kita terlalu mudah untuk dibaca Australia. Begitu pegang satu sentuhan, 2 Australia ngepung, hilang bola. Itu di setiap pergerakan hampir seperti itu. Jadi positioning-nya masih ada PR lah buat kita. Tapi defense luar biasa. Ya, pertama surprise. Kita dapat meraih 1 poin dengan Arab Saudi. Saya setuju, 45 menit pertama. Seakan-akan, jadi ada istilah, bukan Indonesia mengimbangin Arab Saudi. Arab Saudi bisa mengimbangin. Udah berbalik. Sampai Roberto Mancini pun memuji atas permainan tim kita. Memang hal yang berbeda waktu kita bertemu Australia. Malah terkesan seakan-akan tadi pemain tengah kita, pemain depan kita nggak jalan. Tapi memang pressing yang dilakukan oleh pemain Australia luar biasa. Ya kan? Kalau kita bermain seperti lawan Arab Saudi dengan build up dari bawah, mungkin kita kebobolan. Kita karena terbuka pasti kebobolan. Materi juga. Pemain Australia ya, walaupun sama-sama dari Eropa, tapi mereka memang di atas sedikit. Ya kan, kipernya AS Roma, ada pemain dari Parma, ada dari Munchen. Jadi ya memang ada kelas. Gitu. Jadi strategi jadi saya melihat gini, materi kita nggak jelek, tapi bukan yang super. Tapi untuk ukuran di level sekarang oke lah. Namun yang menarik, saya lihat strategi pelatih. Dan itu dapat dijalanin oleh pemain dengan baik. Nah inilah yang membuat kita bisa mendapat poin. 1 lawan Arab Saudi, 1 lawan Australia. Jadi ini bukan istilahnya bukan sembarang. Mungkin kalau tim kita dulu yang nggak mungkin kita bisa dapat poin gitu. Mas, nah ini kan kalau menurut Mas Sabto, langkah berikutnya kan kita ini akan terbang ke Bahrain, kita akan terbang ke China, back to back. Ini kan harapan kita mencuri poin.
either 3 poin, 3-3, atau 3-1. 3-1. Ya. Yang penting kita jangan 0. Ya. Karena kan untuk mendapat poin itu kita ada harapan sebagai tuan rumah. Tapi menurut Mas Sabto gimana nih strateginya? Iya, on paper the next 2 games harusnya bisa kita manfaatin secara maksimal ya. Ya. Maksudnya 2 poin lawan tim yang saya balik lagi kita nggak layak dapat poin, ternyata kita bisa mendapatkan poin itu. Sementara yang 2 poin atau 2 lawan yang harusnya memang kita mendapatkan poin, ya harus kita gas supaya kita bisa bisa mendapatkan poin itu. Kalau kita ngeliat STY, dia selalu nge-set up timnya yang beyond our expectations kan. Ya. Maksudnya kok cadangin Tom Hai? Kenapa dia di game kedua Tom Hai sebagai pemain cadangan? Apakah dia memang masih belum fit atau enggak? Kita nggak tahu. Tapi masukin Wahyu itu pun sebuah kejutan. Jadi kan STY selalu bisa meng-create timnya yang tadinya kita tidak perkirakan kok susunannya seperti ini kita pertanyakan, tapi dia selalu bisa bertanggung jawab atas pilihannya. Dan itu bisa terdeliver terhadap hasil. Jadi saya cukup yakin ketika nanti kita bertandang ke Bahrain dan juga ke China, pasti strateginya berbeda lagi. Kita harus initiate serangan, pastinya seperti itu. Australia kan memang kelihatan kelasnya di atas kita. Ya walaupun mungkin nggak terlalu jauh, tapi how they play, mereka udah bisa membaca banget gaya kita bermain. Lagipun dia kalah sebelumnya, jadi dia kalah, dia pasti lebih ngotot lagi. Iya, betul. Gimana dia ngejaga pemain kita, itu levelnya udah di atas kita. Satu sentuhan kita hilang, selalu seperti itu. Bola atas, selalu mereka bisa menang, posturnya tinggi-tinggi. Bahrain sama China kan tidak punya privilege seperti Australia. Makanya kita harus initiate serangan lebih awal. Mungkin ya pasti Tom Hai juga dimainkan. Apalagi kalau nanti 2 pemain baru datang, itu juga menambah opsi lagi. Jadi ya semakin lengkap tim kita, semakin banyak pilihan, semakin banyak kemampuan rotasi yang bisa dimainin oleh STY. Tujuannya jelas 3-3 ataupun 3-1. Tapi saya sih kayaknya optimis sih 3-3 kita bisa dapat di laga away. Ya kembali lagi kalau kita lihat kemarin waktu lawan Australia, kan pertahanan kita diakui. Kita lihat Verdong malah kalau saya dapat source itu poinnya paling tinggi. Ya. Lalu Ricky Ridho, luar biasa. Ya. Seakan-akan dia bukan pemain Liga 1 gitu. Seakan-akan dia bermain di Eropa gitu. Betul. Bisa mengemengin teman-temannya. Jesus apalagi. Ya. Ya. Di kanan Sandy Walsh. Luar biasa. Luar biasa. Wah, yang namanya Martin Paes. Itu di atasnya luar biasa lagi. Jadi dia apa istilahnya player of the match. Ya, di 2 pertandingan ya. 2 pertandingan. Memang kelihatan kita di tengah. Sepertinya kok Ivar Jenner dipasang dengan Nathan Cho, kenapa nggak Tom Hai? Ya. Memang strategi saya lihat lebih ke defense. Bahkan 2 pemain ini kan terkenal dengan istilahnya pemain gelandang bertahan. Ya. Nah, itu juga lebih banyak bekerja ke bawah. Makanya bola-bola terobosan ke atas, ya memang harus Ragnar Romaun harus bekerja sendiri. Ya, termasuk dengan juga Marcelino segala macam harus bekerja mencari bola. Karena memang tugas di bawah itu udah bola harus diamankan dulu. Karena permainan yang dilakukan Australia gila. Yeah. Yang tadi kayak Mas Sabto katakan, kita salah gocek, langsung hilang. Karena mereka ngepongnya udah 2 rapi mereka main. Iya. Jadi, tapi kita juga harus katakan ya pemain-pemain yang dimiliki hari ini di bawah lumayan kita agak nyaman. Gitu. Iya. Kalau tambahan, ya tentu kita mengharapkan pemain yang di depan. Tom Hai juga strategi tadi di babak kedua, saya pikir tepat. Yeah. Karena ngegasnya di babak kedua. Kan waktu dia masuk kan terjadi perubahan. Yeah. Yang saya luar biasa kaget itu waktu masuk Wahyu. Tapi ternyata benar. Ternyata benar pilihannya kan. Kita bertanya-tanya, oh iya, ini lagi yang bisa dipertanggungjawabkan sama STY kan. Tapi kalau kita ambil catatan, pemain produk dalam negeri juga, Witan, Ridho, not bad. Yeah. Mereka bisa mengimbangi. Betul. Malah saya mengharap Witan dipasang starter waktu lawan Australia. Yeah. Karena dia punya kelebihan ngacak-ngacak kan. Iya. Gitu. Jadi, tapi oke lah. Sekarang kan ada 2 nama yang sudah masuk.
kalau menurut kabar yang saya dapat sudah diteken oleh proses administrasinya dari Kemenpora, Kemenkumham sampai ke Seknek sudah. Dan seperti Bang Hasani bilang, mereka udah datang ke Jakarta. Udah datang ke Jakarta, udah sah. Udah kedutaan ya. Udah. Kalau itu udah done. Gitu. Iya. Nah, sekarang kan kabarnya lagi nunggu dari DPR. Nah, ini kan harus dari Komisi 3, KUM, dan Komisi 7, olahraga. Nah, ini tentu butuh waktu, mudah-mudahan bisa cepat. Nah, kalau cepat dari DPR, mereka bisa didaftarkan. Kalau saran saya daftarkan aja dulu, ya kan, untuk yang pertandingan di Bahrain sama China, karena proses administrasi ini di pihak di pemerintahnya jauh lebih mudah. Karena Pak Jokowi ini kan apalagi last minute buat beliau, jadi langsung teken lah. Mudah-mudahan nih dengan kehadiran Miss Hilger, ini kan posisinya di bawah tambah solid ini. Betul. Kalau lihat dari reputasi kan, dari harga pemain dia yang paling mahal. Yes. Sebelum saya bahas yang satu lagi, Mas. Menurut Mas Sabto, Hilgers ini. Ya, Hilgers tuh mungkin yang paling membuat terkejut kenapa dia akhirnya mau milih Indonesia. Nanti gue ceritain kenapa. Iya. Karena kan kalau kita lihat sejarahnya dia gitu kan, dia bermain di Twente, pemain inti di Twente. Twente sekarang ada di peringkat ketiga, nggak pernah tergantikan sepanjang musim kemarin di situ. Umurnya masih 23 tahun. Di musim ini pun masih nggak tergantikan di Twente, masih tetap bermain sebagai pemain inti. Artinya kan, ya ini bukan pemain sembarangan gitu. Di Champions League pun dipercaya sebagai starter juga. Jadi di umur 23 untuk milih ke Indonesia itu kan mengundang sebuah pertanyaan sebetulnya. Tapi kalau kita lihat secara jujur, siapa aja yang ada di depan dia? Virgil van Dijk, De Vrij, Ake. Ini kalau kita cerita timnas Belanda ya? Iya, timnas Belanda, De Ligt, Van de Ven sekarang ada di situ. Timber bisa main di tengah juga, Botman bisa main di tengah. Ada 7 pemain yang harus dia geser untuk bisa in order masuk timnas Belanda. Mungkin dia berpikir secara realistis juga. Peluang gua di usia 23 tahun mungkin terbuka untuk pemanggilan, tapi apakah gue akan bermain, apakah gue ada kesempatan untuk menjadi starter, itu kan masih mungkin ada pertanyaan itu di Mas Hilgers gitu. Makanya ketika pilihan itu ada ke Indonesia, wajar ketika dia akhirnya bergeser. Mungkin dari sejarahnya saya melihatnya seperti itu. Saya kebetulan tahu persis, karena saya pertama memegang nama Miss Hilgers. Pertama dan kali itu nama, udah lebih awal pas sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi, proses pertama, ini bukan kita ngulang-ngulang naturalisasi. Karena ada yang protes, kan gue mau ngulang naturalisasi. Ternyata naturalisasi ini awal kali itu 4 nama. Miss Hilgers, Kevin Dick, Sandy Walsh, sama Jordi Amat. Ini 4 nama yang saya berangkat ke Belanda. Miss Hilgers seperti tadi katakan, dia lagi hotnya. Main di Twente. Nah, dia waktu itu PSV itu mengincar dia. Udah gosipnya udah kenceng. Nah, mungkin keluarga dan agen dia berpikir ini pemain punya harapan masuk ke timnas Belanda. Secara pribadi, dia ingin sekali bermain untuk Indonesia. Tapi lingkungan dia, seperti waktu itu, jangan dulu. Maka, waktu kami mengambil pemain lain, Miss Hilgers tidak masuk, itu banyak netizen kecewa. Sempat dia diserang juga. Karena dia waktu itu seakan-akan dia udah mau. Nah itu kenapa? Maka kemarin waktu dia mengatakan mau, saya mengatakan surprise juga. Akhirnya Miss Hilgers mau gitu. Memang kita mendapatkan seorang pemain yang menurut saya kelas. Betul. Ada beberapa pemain lain yang punya kelas juga, tapi ya belum terbuka lah. Tapi ini kan prestasi kita kan semakin baik. Nah, lalu ada juga yang namanya Eliano. Ini kan adiknya Renders. Iya, Tiani. Kita waktu itu target kakaknya, tapi kakaknya udah keburu di Belanda. Dan bagus lagi di Belanda. Dapat adiknya. Iya. Kalau menurut Mas Sabto gimana? Iya, dia reguler di Zwolle. Klub yang juga divisi 1 Belanda. Artinya 2 pemain ini
Mas Helgers dan juga Eliano Reinders adalah mungkin dua pemain pertama yang berada di divisi teratas. Setelah Jay Itzes tampil di Venezia di Serie A, ini lagi pemain yang tampil di divisi teratas. Kan selama ini pemain-pemain kita Eropa betul, tapi di divisi 2, Eerste Divisi, Belandanya divisi 2, Belgianya divisi 2, sekarang di Championship juga Marcelino, tapi kan belum tentu bermain. Nathan pun seperti itu, Hubner pun seperti itu. Kalau nggak di Jong Utrechtnya, dan bukan pemain reguler juga. Pemain-pemain bagus secara kualitas, tapi tidak bermain reguler di kompetisi tertinggi. Nah, sementara dua pemain yang ini, tadi kita sudah sebut gimana bagusnya Helgers, bermain di divisi tertinggi. Day to day dia bertemu pemain-pemain yang kualitasnya selalu di atas rata-rata. Ini juga dialami oleh Eliano Reinders. Plus poin dia lagi, posisi yang bisa dia mainin itu banyak. Back sayap, kiri kanan, sayap kiri kanan, dan penyerang depan kiri kanan pun bisa. Kadang ditaruh di tengah pun bisa. Ya seperti Nathan, tapi lebih oke dari sisi ofensifnya. Nah kita kan butuh pemain yang sisi ofensifnya. Selama ini Ragnar datang, impact-nya luar biasa. Kan kita butuh lebih banyak tipe seperti Ragnar kan seperti itu. Nah ini bisa dihadirkan oleh Eliano Reinders. Ya, ini pemain dianggap multi talent. Memang kalah kelas dengan kakaknya. Tapi dia menurut saya pilihan yang dapat ya. Karena Ole kan belum mengatakan. Ole Romeni kan sebenarnya lebih di depan. Ya, yang dua itu ya, murni. Ole sama Mauro ya, dua-duanya kan striker. Mauro kayaknya, kalau Mauro feeling saya, kayaknya feeling SC belum ada. Iya. Tapi dua-duanya striker ya? Ya, kalau Olenya yang belum mau. Ini kasusnya Ole ini kayak Helgers dulu. Masih mikir. Ya itu kan hak dia lah. Ya, dan masih muda mereka. Masih muda. Gitu. Nah, tapi yang namanya siapa tadi? Raiders, siapa nama depan? Eliano. Ya. Ini kan pemain multi talent yang bisa bermain di beberapa posisi. Betul. Dan so far dia di posisi apapun ditempatkan bagus. Betul. Nah kita tadi kan butuh yang di Doven untuk bantu Ragnar dan Rafael di depan ya. Nah kalaupun dia diturunin ke gelandang masih oke. Betul. Bisa untuk semua. Bantuin Tom Haye. Kadang-kadang kan Tom Haye ini nggak tahan dengan suasana panas, apalagi kayak diarah. Nah jadi ini menambah. Tapi tentu kita masih membutuhkan 1-2 pemain lagi. Nah, kalau kita lihat daftar pemain ini yang kelas-kelasnya level A ya, yang belum tersentuh, kan masih ada yang namanya Pascal Schwek, yang bermain di Leeds United. Ada yang namanya Jayden Wolde, Osterwolde, Jayden. Nah, ini bermain di mana dia? Kalau nggak saya di Turki. Jairo juga ini kan belum ada jawaban. Nah ini kan pemain-pemain yang menurut saya kalau timnas kita dilihat bagus kan belum tentu dia nggak tertarik kan. Juga ada yang namanya Tristan Gojers. Kan ini pemain-pemain yang sekarang beredar. Ada Million Manhoef, Ryan Flamingo, Kevin Dick juga yang lama diincer gitu. Ini kan kalau pemain-pemain ini juga bisa melengkapi dalam masih kita menghadapi ronde ketiga ini, atau kalau misalnya kita lolos di 3-4, kan masuk ronde keempat dengan nambah pemain kan berarti mimpi kita masuk ke Piala Dunia itu kan makin bukan terbuka. mimpi yang siang bolong. Iya. Mimpi mendekati kenyataan. Apalagi kita memiliki pelatih yang menurut saya sekaliber SC ini smart. Strateginya dia banyak pilihan. Ya. Oke Mas, tadi Mas Sabto kita kan katakan Oktober kita ke Bahrain. Nah, strategi yang lebih spesifik kira-kira apa Mas yang harus dilakukan oleh SC melawan Bahrain dulu? Iya, lebih initiate serangan apa yang kita lakukan lawan Arab Saudi di babak pertama. Itu kelihatan banget gimana kita bisa tenang untuk menciptakan peluang, lalu kita bisa tenang dalam menerima pressing,
jarak antar pemain juga terlihat tepat gitu, tidak terlalu rapat dan tidak terlalu lebar juga. Kemarin lawan Australia kan terlihat ketika transisi terlalu rapat, opsi operan-operan itu tidak ada. Ketika Ragnar pegang bola, strike yang harusnya menjauh, Marcelino yang harusnya menjauh tidak menjalankan perannya. Karena memang kepungan Australia itu membuat pemain kita pun bingung harus lari kemana. Ketika ke sana pasti udah ada yang nutup. Ketika ke sana jadi kan seperti kita kebingungan. Nah itu jelas tidak bisa diulang lagi ketika kita melawan Bahrain. Jarak terlalu lebar pun seperti kita kayak lawan Australia juga, ya nggak sehat juga. Opsinya jadi bingung juga. Lini belakang ketika ngelempar bola pun langsung diambil oleh pemain-pemain Australia. Dari sisi postur harusnya kita lebih berani untuk melakukan duel-duel udara di tengah. Kemarin lawan Australia, ya lagi-lagi satu kulkas 4 pintu, satu kulkas 2 pintu, beda. dari posturnya tuh. Saya jadi ingat perlu Ekan Bagot. Ekan Bagot ya, Ekan Bagot mungkin dari sisi postur yang paling bisa untuk bisa ngimbangin pemain Australia, tingginya paling tinggi gitu. Tapi kan kita bicara pemain yang di tengah yang akan menerima bola. Modelan Nathan, modelan Jenner, kalau melawan Bahrain saja saya rasa duel udara masih bisa. Aerial presence mereka masih bisa terlihat lah ketika lawan Bahrain. Jadi ya kombinasi jelas antara ketika kita build up pelan-pelan dari bawah dan juga transition ketika kita diserang, transisi ke menyerangnya seperti apa. Itu kan dua-duanya kita aplikasikan lawan Arab Saudi. Kita mencoba lewat Tom Hai di tengahnya bagus, tapi ketika Arab yang pegang bola, transisi ke depannya untuk menciptakan peluang itu seperti apa. Nah, itu betul-betul harus bisa diaplikasi dua-duanya. Ketika kita menyerang pelan-pelan dari bawah, build up dari bawah, di mana pas bisa ngumpannya dengan luar biasa juga untuk langsung menjadi sebuah gaya ofensif, tapi juga transisinya pun harus matang juga. Ya kan selama ini kita momok masalah postur. Jadi bola-bola crossing juga mempengaruhi kita. Nah, dengan materi pemain kita hari ini yang di atas 180 rata-rata kan juga bisa mengimangin tinggi pemain Bahrain lah. Yeah. Ya, kita perlihatkan waktu lawan Arab kemarin. Lawan Australia sebenarnya ada 1-2 pemain backnya si Australia itu yang tinggi, 2 meter lebih. Ya. Waktu bola-bola corner, ya memang jantungan juga gitu kan. Dan di babak pertama ada berapa corner tuh, 9 corner itu. Total 15 corner, 12-12-nya bisa ngarah ke dia dan bisa ngarah ke gawang kita. Ya, dan untung kita memiliki kiper yang tinggi juga. Yeah. Jadi bola-bola dia sambar lebih mudah. Tapi saya ingin tahu, Bahrain ini kekuatannya gimana sih, Mas? Dia tipikal negara-negara Arab mainnya fisikal pasti. Mereka bermain fisikal, mau itu Qatar, mau itu Irak, mau itu Jordan. Dia mirip dengan Iran nggak? Mirip Iran, mirip Jordan. Gaya mainnya tuh ya mirip seperti itu. Walaupun mungkin level kualitas individunya sedikit lebih di bawah. Tapi how they play as a unit sama. Mereka tetap man-to-man marking, lakukan karena mereka tahu bagaimana bisa memenangi duel. Kecepatan, mereka juga punya kecepatan yang cukup bagus. Dan yang utama adalah mereka jago mancing emosi. Nah itu yang terjadi pada Australia. Australia terpancing emosinya, akhirnya mereka mendapatkan kartu merah. Kalau dari sisi peluang pun sebetulnya Bahrain nggak dapat banyak peluang lawan Australia. Dari possession pun mereka kalah jauh, lebih jelek dibanding kita. Kita kan 65-35. Itu dia menang laki aja. Iya, karena golnya gol bunuh diri. Back tinggi Australia itu juga yang akhirnya buat bunuh diri. Tapi kan secara overall sebetulnya mereka nggak layak untuk dapat sebuah kemenangan. Nah, ini yang harusnya bisa kita manfaatin. Gimana mereka mengganggu mereka ketika mereka megang bola, Arab aja terganggu kan dari sisi kualitas individu lebih bagus dibanding Bahrain, tapi pressing kita yang efektif itu membuat mereka nggak bisa keluar dengan nyaman dalam megang bola. Ada satu back, lupa saya nama back, suka ganas dia, Arab Saudi itu. Oh iya. Yang disikut sama Ragnar. Bagus juga pancingannya. Bagus juga. Ya kan sebenarnya orang Arab ini kan kalau dipancing marah juga. Marah juga. Dan mereka jago teatrikal kan. Ya. Kadang-kadang mereka tuh bahkan kena kartu kuning karena mereka ini teatrikal atau diving, itu pemain-pemain dari Arab tuh sering melakukan itu. Dan kita pancing harusnya bisa kita. Saya pikir selama pemain kita tidak terpancing, karena kan bisa saja wasitnya nanti
nggak terlalu fair, bisa Ya, saja. ya. Nggak perlu dipikirin, penting main aja, lalu tidak terpancing dengan gaya-gaya pemain Bahrain mancing kita emosi. Saya pikir ya kemungkinan meraih poin ada. Ya. Oke, itu Bahrain. Kan back to back kita ketemu Cina lagi. Ya. Boleh dikatakan Cina termasuk yang kalau kita lihat kalah 7-0 lawan Jepang gitu. Ya. Kalah 10 orang juga Lawan Arab, lawan 10 orang Arab kalah juga di Cina di lagi. Cina. Berarti kan kita harusnya merebut kemenangan atas Cina. Iya. Kalau menurut Mas Sabto, mungkin nggak kita merebut poin 3 dengan Cina? Sangat peluangnya mungkin yang terbesar Karena justru kita main di Cina loh. di Cina, iya. Tapi ya Cina sekarang ya kita bisa lihat mereka terbantai seperti itu, lawan Arab pun sempat unggul juga mereka, tapi juga lewat gol bunuh diri pemain Arab juga. Jadi Ya. kalau kita lihat dari sisi kualitas, kita masih bisa ngimbangin dari sisi kualitas individu, tapi collectivity kita lebih baik ketimbang China. Gimana kita bisa menciptakan peluang lebih bagus juga dari China. Dan saya cukup optimistis ketika defense kita yang rapi seperti itu justru akan membuat mereka frustrasi, sulit untuk bisa nyiptain peluang, apalagi bisa cetak gol, dan momentum itu yang harusnya kita bisa manfaatin untuk mencetak gol saat kita melakukan transisi. Gitu ya Mas. Mas, sebelum kita tutup, apa kira-kira jampi-jampi buat timnas ini? Kalau timnas, ya saya tadi Bang Hasani menyinggung emosi, kontrol emosi. Udah terlihat begitu matang ya. Berapa kali Shane kemarin, Sandy Walsh diprovokasi terus sama pemain Australia, dia ketawa aja, jalan, ketawa. Ya emang harus seperti Ada itu. pemain kelas tuh Australia itu. Pemain kelas yang nomor 23 itu kan, yang corner semua dia ngambil. Iya. Berapa kali provokasi, bahkan dia yang kena kartu Iya. ketika dia tampak menginjak ya kaki dari Sandy Walsh. Kita nggak ada kartu kemarin ya? Kita nggak ada kartu. Mereka 3 Iya, kan? 3. Ya itu kan suatu bukti kematangan pemain kita. Kemarin ketika kita di Piala Asia, kartu begitu gampang kita dapatkan. Ya. Kartu merah begitu gampang kita dapatkan. Jenner mendapatkan kartu merah. Lalu Sananta mendapatkan kartu merah. Very silly fouls yang kita dapatkan karena terprovokasi dengan gaya permain dari Jazirah Arab. Nah itu yang sekarang kita melihat kematangan itu sudah terlihat. Dan semakin kesini ya saya semakin melihat impact yang bisa dihadirkan oleh pemain-pemain yang baru datang ini. Dan mindset dari pemain-pemain kita ternyata bukan lagi terganggu dengan kedatangan pemain baru, tapi gimana gua supaya tetap masuk tim, gua harus step up. Rizky Ridho, luar biasa penampilannya setelah itu. Witan, tadi Bang Hasani bilang kan, pemain-pemain lokal yang menunjukkan kualitasnya setelah justru kedatangan pemain-pemain ini. Saya juga lihat spirit Pratama Arhan begitu dimasukin. Iya, ternyata dia bagus. ingin memperlihatkan. Iya, ternyata bagus ya kemarin. Bagus. Artinya Ifun Asnawi waktu lawan Arab Ya, diganti lawan waktu oleh Sandy Walsh, dia memperlihatkan kalau gua nggak salah berada di sebuah tim ini gitu. Artinya kan spirit seperti ini yang harus dimiliki oleh pemain kita. Saya melihat dari catatan saya apa yang dibangun oleh STI, semangat, mental, spirit kepada timnas sama ini, kebersamaan ini luar biasa. Ya. Nah ini kalau bisa dipertahankan, perjalanan tim ini jauh lebih mudah. Ya. Ditambah lagi saya lihat support dari federasi khususnya Pak Erik ya dan teman-teman esko lainnya itu juga bulat. Pemerintah saya lihat juga walaupun Pak Jokowi sebentar lagi digantikan, Pak Prabowo juga termasuk pecinta sepak bola. Betul. Dan dia malah kemarin saya dengar di wawancara mana dia sudah berpikir yang kasus kayak jual Citizen mungkin dia ingin perjuangkan. Artinya kan ini ke depan ini stepnya semakin positif. Ya. Ya ingin membangun pemain-pemain seperti Sananta wake up, seperti Ridho kita lihat contoh, atau kiper lihat sekarang Martin Paes, dia bela merah putihnya luar biasa, ya kan? Ya. Kan mau bilang apa lagi? Nggak ada sisi negatifnya. Betul. Kecuali memang kita sirik aja udah. Iya. Iya kan? Dan nggak ada tega nggak tega. Ya memang betul-betul persaingan. Kalau
Profesional. Iya betul. Kalau lo emang punya kemampuan, dan lagi-lagi saya selalu bilang STY is a very fair person. Dia selalu ngasih kesempatan, lo buktiin. Saat gua kasih kesempatan, Wahyu kemarin ngebuktiin, Iya. ternyata bisa kan bermain. Walaupun kita pertama pikir berdebar-debar kan, Iya. ternyata kan strategi itu benar. Betul. Emang itu foul yang harus dia lakukan. Kalau dia lepas, dia crossing, lebih berbahaya. Makanya dia lakukan foul. Nah itu kan suatu bukti lagi, pilihan yang bisa dipertanggungjawabkan oleh STY ketika memanggil pemain-pemain dari Liga 1 yang tadinya kita pikir tidak akan dapat kesempatan kan, ternyata selalu dapat kesempatan. Artinya ini posisi lagi positif banget. Ya, kita juga berada sudah satu step. Kayaknya kita ketemu Arab, ketemu Australia bukan sesuatu yang dulu gap-nya terlalu tinggi, ya kan? Malah kita sekarang udah mengatakan Cina di bawah kita, seakan-akan, sorry. Tapi sudah ada bayangan itu, ya kan? Nah ini kan artinya auranya positif. Jadi kalau ini bisa dipertahankan terus kan luar biasa, Mas. Ya mudah-mudahan mimpi yang tadi siang bolong menjadi mimpi indah. Pertama kali Indonesia bisa masuk. Kalau melihat startnya bagus tuh. Ya. Mungkin di episode berikutnya kita bahas lebih dalam lagi. Tapi kan juga sekarang kan dengan mudah-mudahan Hilgers bisa, Renders juga bisa gabung ya kalau urusan administrasinya sudah beres. Lalu mudah-mudahan Jordi Amat juga udah sembuh, kan lengkap. Betul. Semakin banyak pemain yang bisa dirotasi. Ya, artinya mudah-mudahan perjalanan ini Bismillah tadi kalau bisa 6 poin di bulan Oktober, lalu nanti kita jadi tuan rumah lawan Jepang. Dengan Arab di bulan November. Ya, nggak apa-apa. Deg-degan juga sih pasti. Iya kan? Mas Sabto, terima kasih. Sama-sama, Bang Hassani. Kayaknya nggak bisa putus nih. Harus lagi disambung, tapi waktu udah gitu. Sekali lagi terima kasih Mas Sabto. Terima kasih para penggemar Hassani Corner. Tentu lewat obrolan kami ini semoga mendapat hal-hal positif karena kami selalu ingin membawa hal yang positif kepada sepak bola Indonesia. All about sport.